Sebagai yang mulia ini, yang memerintah, penguasa tertinggi kekayaan dunia, setelah roh primordial yang mulia ini, aku tidak bisa berdiam diri, kembali dari perjalanannya. Satu tahun di Gunung Songnam. 30 tahunku di dunia manusia. Tanpa disadari. Yang mulia ini sudah berada di dunia fana selama ini. Waktu hampir habis. Kita berdua sudah menyelesaikan tugas kita. Kenapa si bodoh itu belum mengantarkan gaun pengantin? Tuan Muda Su, kau telah menyakitiku. Sudah kukatakan sebelumnya, bahwa Xiao Gongming yang tidak berguna itu, sama sekali tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kenapa kau minta dia mengantarkan gaun pengantin? Si bodoh itu telah mengejarmu selama 8 tahun. Aku hanya ingin melihat reaksinya saat melihatmu pakai gaun pengantin untukku. Bagaimana reaksinya nanti? Tuan Muda Su, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Kemarin aku bilang padanya aku menikah hari ini. Si bodoh itu benar-benar mengira aku akan menikah dengannya. Dia tidak tahu. Di mataku, dia hanyalah hama yang gigih. Kau memanggilnya ke sini, mempermalukan dirinya sendiri. Tepat sekali. Aku secara khusus memintanya datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Xiao Sui. Aku minta maaf. Xiao Sui, aku terlambat. Kau terlambat bahkan untuk sebuah tugas. Sungguh tidak berguna. Istri. Aku bertemu perampokan di jalan. Diam. Siapa istrimu? Berhenti main-main. Kita akan segera menikah. Xiao Gongming, otakmu itu dari masa kau belajar? Apa yang terjadi padanya? Apakah ditendang oleh keledai? Hari ini adalah tentang Xiao Sui dan aku menghabiskan malam pernikahan. Apa hubungannya denganmu? Lepaskan tanganmu. Suliang, apa yang kamu katakan? Tuan Muda Su benar. Gaun pengantin ini dibuat khusus untukku oleh Tuan Muda Su. Xiao Sui, kamu. Kita sudah bersama selama 8 tahun. Aku bekerja mati-matian setiap hari. Untuk membiayai studimu, untuk membiayai hidupmu. Sekarang kau memberitahuku, kau akan menikah dengannya. Katakan padaku, aku ini apa? Kau ini apa? Kau adalah seorang bodoh yang tidak berguna. Xiao Sui, apa maksudmu dengan semua ini hari ini? Aku bilang padamu aku akan menikah hari ini. Tapi, aku tidak pernah bilang aku akan menikahi pria miskin sepertimu. Lagi pula, aku sudah hamil. Bukankah kau bilang simpan yang pertama sampai akhir? Musui, aku membiayaimu selama 8 tahun. Aku ingin menikahimu dan menabung 300.000 untuk uang mahar. Aku bekerja 5 pekerjaan setiap hari. Aku bekerja sampai kelelahan, bekerja sampai mati. Sekarang kau memberitahuku, semua ini palsu. Kau melakukan semuanya secara sukarela. Aku tidak memaksamu. Kau. Baiklah. Hari ini adalah hari besar kita. Namun, untuk berterima kasih padamu, karena telah membawakan gaun pengantin, aku bahkan secara khusus menyimpan tempat duduk untukmu. Tuan Muda Su, Anda benar-benar baik dan benar. Tepat di sana. Kalau begitu, kau bisa duduk di sana dan melihatku dan Xiao Sui berjalan menyusuri lorong bersama. Kau ingin aku duduk semeja dengan anjing? Burung dari bulu sama berkumpul, orang mengelompokkan diri berdasarkan jenisnya. Kau hanya pantas makan siang dengan anjing. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Tuan Muda Su hanya bercanda denganmu. Kau tidak marah kan? Xiao Gongming, apakah kau masih ingat? Saat di sekolah, apapun yang kukatakan padamu untuk dilakukan, kau selalu melakukan yang sebaliknya. Hari ini, aku tidak hanya akan mencuri wanitamu. Aku akan pastikan di depan guru dan temanmu, dan teman sekelas, kau tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu lagi. Aku tidak menyangka bahwa aku sang mulia baru saja terbangun. Hanya untuk menghadapi plot yang melodramatis seperti ini. Sulian,
Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk berubah. Minta maaf padaku. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Minta maaf padamu. Bagaimana? Apa kau akan memukulku? Ayo, ayo, ayo. Hanya seorang kurir pengantar barang. Benar-benar berpikir dia adalah Dewa Luo Agung. Benar sekali. Aku memang Dewa Luo Agung. Kau. Permisi Tuan Muda Su. Sepertinya kita datang terlalu cepat. Para guru dan teman-teman sekelas, selamat datang semuanya. Mari, silakan duduk. Bukankah ini Xiao Goming si kutu buku dari kelas kita? Tuan Muda Su, kasih sayang dan kebenaran agung. Mereka bahkan mengundang si tidak berguna ini. Aku ingat, baru beberapa hari yang lalu, dia masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksiku. Sekarang, dia menjadi pesurut. Apa salahnya menjadi pesurut? Sebelumnya, ketika aku memesan kamar dengan sekretarisku, Xiao Gominglah yang mengantarkan kondom untukku. Para guru terhormat, cepatlah, silakan duduk. Xiao Goming, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi duduk. Tuan Muda Su sudah bicara. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat duduk. Ayo, kita duduk dulu. Aku sangat senang bahwa kalian semua bisa datang. Namun, aku hanya takut seseorang mungkin berpikir, tempat duduk elegan di hotel bintang 6-ku tidak cukup baik untuknya. Aku adalah guru wali kelasmu. Aku perintahkan kamu untuk segera duduk. Guru Chen, Su Liang ingin aku duduk dengan seekor anjing. Menurutmu, haruskah aku duduk? Bagimu untuk duduk bersama anjing mereka juga merupakan kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali, Tuan Muda Su sebagai keluarga terbesar kedua di Provinsi Utara. Dengan aset melebihi 10 miliar, pewaris pertama. Anjingnya, secara alami berasal dari garis keturunan bangsawan. Bagimu untuk ditemani oleh anjing terkenal, adalah keberuntunganmu. Apa kau dengar itu? Bagimu untuk duduk bersama anjingku. Itu adalah keberuntunganmu? The film was translated and narrated by M Media. Keluarga terbesar kedua di Provinsi Utara, dengan aset melebihi 10 miliar, mengesankan. Tidak peduli betapa tidak bermoralnya dirimu, masih akan ada begitu banyak orang yang kehilangan akal sehat demi dirimu. Karena sang mulia ini telah terbangun, aku akan mulai denganmu. Sebagai peringatan bagi yang lain. Sejati Agung Purba, petinggi 5 guntur yang mulia, sekte mendalam langit dan bumi, 10.000 akar. Dalam waktu 5 menit, kirimkan artefak immortal jubah mistikku ke sini. Semuanya lihat. Xiao Goming, sepertinya sudah gila. Orang ini sudah tidak normal sejak kecil. Dia hanya fokus pada satu hal, hanya pandai belajar. Pada akhirnya, bukankah dia hanya seorang kurir? Tuan Muda Su, Xiao Goming sudah gila. Untuk mencegah omong kosongnya, mengganggu acara bahagiamu dan musuh, cepat suruh seseorang mengusirnya. Sungguh sial. Sialan, tak percaya, mereka bawa epilepsi ikut bersenang-senang. Pengawal, usir orang bodoh ini untukku. Semuanya berhenti. Tak menyangka nona tertua dari keluarga pertama, Su King dari keluarga Su. Astaga, aku baru melihat tokoh penting ini di TV. Aku tidak menyangka, dia begitu cantik. Ketua Su benar-benar memiliki koneksi yang luas, bahkan nona Su dari keluarga Su mau menghadiri pernikahan ini. Lihat, malam ini, tokoh-tokoh terkemuka berlimpah. Perkumpulan keluarga kaya, bagi orang biasa seperti kita, bisa minum bersama mereka, adalah kehormatan besar. Xiao Goming itu menyebabkan masalah besar. Sekarang ada masalah besar. Aku tak tahu nona Su dari keluarga Su sudah tiba, dan gagal menyambut Anda dari jauh. Pengawal, tolong antar nona ke kursi kehormatan. Tidak perlu. Su Liang, kau baru saja hendak menyentuh siapa? Seseorang yang tidak penting. Tidak. Seekor anjing bodoh. Yakinlah nona, saya akan segera mengirim seseorang untuk mematahkan kakinya dan lempar ke sungai Huangpe untuk makan ikan, agar dia tidak mengotori mata Anda nona. Bolehkah saya bertanya lancang? Orang yang baru saja kau bicarakan, apakah itu dia? Tepat sekali. Tidak menghormati atasan dan buta terhadap kebenaran, kau Su Liang. Apakah kau bahkan pantas untuk tidak menghormati Dermawan Su Kingku? Nona Su, apa maksudmu dengan ini? Dia adalah Dermawan Su Kingku. Jika kau tidak menghormatinya, itu berarti tidak menghormati seluruh keluarga Su. Minta maaf segera. Kau. Nona Su, hari ini adalah hari pernikahan kita. Anda tidak hanya memukul suami saya, tapi kau buat suamiku berlutut di depan orang gila dan bersujud meminta maaf jika berita ini tersebar.
Apakah Anda tidak takut keluarga Su akan kehilangan muka? Kaulah yang mempermalukan diri sendiri, menyombongkan kekayaanmu yang sedikit. Kau memperlakukan orang lain seperti bukan manusia. Dermawan, apakah saya benar? Dermawan. Anda adalah... Setengah jam yang lalu, Anda bertindak heroik. Mengambilkan sebuah map untuk saya, dari seorang pencuri kecil. Map itu sangat penting bagi keluarga Su kami. Sebagai hadiah, saya sudah meminta seseorang menyiapkan 20 juta uang tunai dan sebuah mobil mewah. Itu ada tepat di pintu masuk. Apel, 20 juta. Mobil mewah. Nona Su, bukankah tawaranmu terlalu murah hati? Shogomin, kamu benar-benar mendapat durian runtun. Ini adalah wilayah keluarga Su. Jika Nona Su ingin berbisnis di sini, bukankah seharusnya kau meminta pendapatku dulu? Pengawal. Su Liang, kau... Tenang saja Nona Su. Aku tentu tidak akan berani menyentuhmu. Namun, sampah ini harus meninggalkan sesuatu. Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin lenganmu. Lancang. Nona Su, aku tahu bahwa kepala keluarga Su baru saja meninggal. Secara internal keluarga Su sedang berantakan. Sebagai putri tertua keluarga Su, kau sudah sibuk sekali demi sampah seperti itu. Apakah sepadan untuk melawan keluarga suku? Kau anjing. Awalnya aku hanya bercanda denganmu, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, aku akan mencabut lenganmu dan kau bisa pergi. Sungguh lancang. Su Liang, kau tidak memiliki kebajikan dan kebenaran. Kau The berulang film kali was menolak untuk translated memperbaiki diri. and Apakah kau narrated tidak by takut pada M. pembalasan Lee. ilahi? Hukuman ilahi. Aku adalah langit provinsi utara. Jika ada hukuman, akulah yang akan menuntutnya. Shogomin, kau pasti kabur dari rumah sakit jiwa bukan? Bicara omong kosong. Aku pasti buta saat itu. Untuk benar-benar bersama orang bodoh seperti itu, ini benar-benar memalukan. Dia mungkin berpikir dia adalah dewa bukan? Shogomin, bangun. Kamu tidak sedang bermimpi. Nona Su, apakah Anda yakin orang gila ini adalah dermawan Anda? Omong kosong. Saya salah mengira dia orang lain. Shogomin, perbedaan terbesar antara kau dan anjing itu sekarang adalah bahwa ia tidak sepertimu. Kau kurang rasa hormat. Tuan Xiao, saya bisa membantu Anda pergi tanpa cedera. Bagaimana kalau kita biarkan masalah ini dilupakan saja? Maaf, Nona Su, terima kasih banyak. Tujuan perjalananku di seluruh dunia untuk hukum kejahatan dan promosikan kebaikan, dan untuk menyebarkan keuntungan haram. Pengawal, serap dia dan lumpuhkan dia. Pelayan penyebar kekayaan, Binge, Ninge. Salam penguasa altar mistik kekayaan. Bangunlah. Su Liang, kau kaya tetapi tanpa kebajikan. Kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Aku bertindak atas nama surga. Mulai sekarang, kekayaanmu untuk kehidupan ini akan dialihkan kepada anjing ini. Shogomin, kamu bajingan. Apa yang kau lakukan padaku? Manusia fana, kau mencari mati. Tidak perlu memedulikannya. Kekayaannya untuk kehidupan ini hanya tersisa 30 detik. Bagus. Omong kosong. Dengan lambaian santai uangku, aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian semua menanggung akibatnya. Saya pikir mereka yang di belakangnya adalah rekan kerja kurir Xia Gongming kan? Berpura-pura. Penipuan. 10 detik. Aku akan menelepon pemimpin geng Tinglong sekarang juga. Dan menyuruhnya datang. Memasak api membunuh ikan. Geng Tinglong, organisasi kejam itu yang nomor 1 di Jalan Selatan. Shogomin, berhenti main-main. Jika ini terus berlanjut, orang akan mati. Dermawan, pergilah sekarang. Selagi masih ada waktu. Kalau tidak, ketika para penjahat itu tiba, semuanya akan sulit diselesaikan. Waktu habis. Hentikan. Sekelompok anjing buta. Utusan wanita dari Britania Raya. Tuan Puao pangkat ketiga dari Britania Raya, diintimidasi oleh warga kelas rendah sepertimu. Anjing yang malang. Britania Raya. El, apa yang kau bicarakan ini? Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Berlututlah dan minta maaf kepada Al.
Sesuai dengan Hukum Kerajaan Britania Raya, Pasal 341. Akankah Doberman yang menghilang 3 tahun lalu secara resmi mewarisi gelar tuannya? Earl Smith. Segera kembali ke keluarga. Orang-orang ini, mereka tidak mungkin aktor. Sedang syuting film kan? Kecilkan suara kalian. Orang-orang ini, mereka terlihat nyata. Sialan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bagaimana anjing yang kubesarkan berubah menjadi bangsawan? Tuan Muda Su, apakah Anda baik-baik saja? Tidak peduli. Britania Raya adalah sekutu kita. Kalau begitu Earl itu, yang mengenalku. Itu juga cerita yang bagus. Benar. Benar. Sampah tak berguna. Lihat itu. Bahkan anjing yang kubesarkan memiliki kekuasaan. Dan kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Geng Qinglong akan segera tiba di sini. Kalian semua mati. Manusia fana yang bodoh, dengan jentikan jari mistik kekayaan, kau akan langsung menjadi debu. Mengapa menyusahkan guru untuk bertindak? Ning Er bisa menangani mereka. Kalian semua minggir. Hari ini, aku Sang Mulia akan hukum pribadi yang tak bermoral. Sesuai perintah Anda. Sulian, kau benar-benar belum melepaskan niat jahatmu. Namun segalanya baru saja dimulai. Sampah tak berguna. Apakah kau bosan hidup? Apakah kau tahu dengan siapa kau The berbicara? film was Saya lihat translated dia tidak akan and menyerah sampai narrated melihat by peti M mati. Media. Sepertinya geng Qinglong datang lebih awal. Kalian semua sudah mati. Halo. Ayah. Apel. Kau ingin mencabut posisiku sebagai pewaris keluarga dan membekukan asetku. Ayah, apa salahku? Ayah, kau tidak bisa melakukan ini. Jika aku meninggalkan keluarga Su, aku akan seperti orang lumpuh. Ayah, Tuan Muda Su, apa yang terjadi? Jangan menakutiku. aku bangkrut. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Orang tua itu mencabut statusku sebagai pewaris keluarga dan ingin aku berjuang sendiri. Tidak, itu tidak benar. Seseorang pasti bermain di belakang layar. Sukin, itu kau. Pasti kau. Kau pakai pengaruh keluarga Su tekan ayahku. Bukan begitu. Nona Su, Anda dan Tuan Muda Su di Provinsi Utara, sama-sama tokoh terkemuka. Kita semua sering bertemu. Benarkah kau perlu merencanakan melawannya seperti ini? Saya takut saya akan mengecewakan Anda. Mengenai urusan berantakan keluarga Su Anda, tidak tertarik. Di mata saya, hanya ada Tuan. Orang tak berguna ini. Bagaimana dia pantas mendapatkan gelar tuan? Saya pikir, justru karena penjilat ini, keluarga Su mengambil tindakan terhadap kita. Aku tahu kau dari keluarga Su. Aku sudah berulang kali mentolerirmu. Tapi apakah kau memanfaatkan kebaikanku? Baiklah, hari ini tepat di depanmu. Aku akan mencincang orang tak berguna ini menjadi 1000 keping dan lempar ke sungai untuk makan ikan. Akulah yang bergerak melawanmu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Nona Su. Selain itu, hari ini kau bisa memanggil siapapun yang kau mau. Selama mereka individu tak bermoral, aku akan menghadapi mereka semua. Apakah kau sudah gila? Mengenakan kostum panggung yang compang-camping, memegang sempua yang rusak. Zhao Gongming, apakah kau tahu bagaimana penampilanmu saat ini? Ini benar-benar konyol. Bodoh dan tidak takut. Aku tidak ingin merendahkan diri ke tingkatmu. Namun keberuntungan Sulian seumur hidup habis. Kau bisa menunggu untuk mengemis bersamanya. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu buta. Berani menyinggung Tuan Muda Su kita. Qinglong kepala geng Qinglong. Jadi ini kamu si, kurir bau ini. Pemimpin geng Qinglong. Qinglong, sudah berakhir. Zhao Gongming tamat. Kakak Lon, kau akhirnya tiba. Bocah pesuruh bau ini, menculik Nona Su. Memukuli orangku, dan di perjamuan pernikahanku. Membuatku kehilangan muka di depan umum. Kakak Lon, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Jangan khawatir. Tuan Muda Su adalah saudara kami. Menyentuhmu berarti menyentuh geng Qinglong kami. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Zhao Gongming adalah dermawan saya. Anda tidak bisa menyentuhnya. Wanita yang begitu cantik. Kau kurir bau. Kau cukup beruntung. Kakak Lon, dia adalah Nona Su. Nora. Aku hanya menyukai wanita muda. Terutama wanita muda dengan statusnya. Sentuh dia, dan geng Qinglongmu, hari ini, akan mati semua.
Aku hampir melupakan urusan utama. Pengawal. Seret keluar bajingan yang baru menyinggung Tuan Muda Su. Dan seret dia keluar. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Su Liang benar-benar jahat dan salah gunakan kekuasaan untuk tindas orang lain. Selain itu, dia saat ini adalah rakyat jelata tanpa uang. Apakah kau yakin ingin membantunya? Tuan Muda Su adalah anak tunggal. Tuan Tua Su membuatnya mandiri. Itu untuk menempa karakter dan kemauannya. Apa yang... Sepasang gelang giok naga dan Phoenix senilai puluhan juta ini adalah hadiahku untuk keponakan iparku. Paman kedua, Anda benar-benar telah menghabiskan terlalu banyak. Properti 200 juta ini adalah untukmu. Terima kasih paman kedua. Baru saja aku dengar. Kaulah anak muda yang menghina keluarga suku, benarkah itu? Hari ini adalah pernikahan keponakanku. Aku tidak ingin melihat darah. Sekarang aku perintahkan kau berlutut dan ucapkan beberapa kata yang menyenangkan. Jika tidak, aku punya 10.000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kalian paman dan keponakan benar-benar dua sejoli. Paman keduaku menyuruhmu berlutut adalah dia menganggapmu tinggi. Bukankah baru saja kau bilang kau ingin aku kehilangan semua hartaku dan tidak punya apa-apa? Lihat itu. Semua hal tadi. Aku akan selalu berada di luar jangkauanmu. Paman kedua Tuan Muda Su, Su Wenxian, adalah pengembang real estate terbesar di Provinsi Utara. Kota Naga Indah senilai 10 miliar adalah miliknya. Tuan Su memiliki koneksi di mana-mana di seluruh Provinsi Utara. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Zhao Gongming, paman kedua sudah The bersikap film was baik dan benar translated kepadamu. and Dia narrated hanya by memintamu M untuk Media. berlutut. Jangan tak tahu berterima kasih atas kebaikan. Dulu orang-orang selalu berlutut di hadapanku, memohon kekayaan dan perlindungan. Sekarang kamu memintaku untuk berlutut. Aku khawatir kamu akan disambar petir. Berani mengutuk keluarga suku. Di mana para penjaga? Tangkap sampah ini. Seret dia keluar dan cabik-cabik dia Saya akan membayar 500 juta ini. Tolong jangan mempersulit Tuan Xiao. agar orang tak berguna ini tidak berlutut. Anda bersedia membayar 500 juta ini? Nona Su, menghabiskan banyak uang untuk orang tak berguna. Apakah itu benar-benar sepadan? Saya bersedia membayar 500 juta untuk menjamin keselamatan Tuan Xiao. Dan Anda tidak diizinkan menggertak Tuan Xiao lagi di masa depan. Tuan Su, kesepakatan ini, Anda pasti akan mendapat untung darinya. 500 juta. Kau membayar 500 juta untuk membeliku Su Wenxian. Tarik perintahmu. Tepat sekali. Ketika Tuan Tua Su masih hidup, aku mungkin memberimu sedikit kelonggaran. Sekarang keluarga Su, untuk memperebutkan aset, adalah kekacauan yang tercerai sampai berai. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Paman kedua, itu 500 juta. Hanya 500 juta. Kau harus tahu, kau adalah pewaris keluarga Su. Aset keluarga Su bernilai triliunan, dan kau akan menundukkan kepalamu demi 500 juta. Jika ini tersebar, sungguh tidak bermartabat. Aku berubah pikiran. Jika Anda ingin menyelamatkan orang tak berguna ini, maka harganya 50 miliar. Sekarang ini keponakanku yang baik. Pemuda ini bisa diajari. Apa yang kau katakan? Kau mungkin belum tahu. Pada saat aku tiba, separuh saham keluarga Sumu sudah kami akuisisi. Jangan sebut-sebut 50 miliar. Sekarang bahkan 500 juta. Kau bahkan tidak bisa menyediakannya. Ketika pohon besar tumbang, monyet-monyet berhamburan. Kakak benar. Ketua Su, Anda adalah pengusaha terkenal di Provinsi Utara. Kenapa repot bertengkar dengan orang kecil seperti dia? Nona Su, kau ingin aku melepaskannya? Selama Anda bisa melepaskannya, saya akan melakukan apa saja. Nona Su, kau benar-benar teladan kebenaran. Kalau begitu, kau berlutut untuknya. Nona muda terkemuka dari keluarga Su, kecantikan terbesar Provinsi Utara. Hari ini berlutut demi seorang pesuruh belaka. Jika ini tersebar, ini pasti akan menjadi berita besar. Mungkin, keluarga Su mungkin karena insiden ini, melihat sahamnya melonjak dan bangkit kembali. Keluarga Su dulu punya kekayaan dan kekuasaan luar biasa. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kapan pertarungan di antara klan-klan besar pernah berhenti? Tuan tua baru saja meninggal, dan Nona Su tidak bisa mendapatkan rasa hormat. Pasti akan ada perselisihan internal. Nona Su, sudah kau pikirkan baik-baik? Kau sudah keterlaluan. Saya bilang orang tak berguna. Nona Su demi Anda, bersedia membayar 500 juta untuk Anda? Dan Anda hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Saya hampir lupa. Bagaimanapun juga, Anda hanyalah orang tak berguna. Gongming, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Su.
menyuruhku berlutut. Dan kamu tidak akan mengganggu Nona Su lagi. Masih ingin jadi pahlawan selamatkan kecantikan? Selama kau berlutut dan mengucapkan beberapa kata manis, aku akan mengampuni separuh hidupmu. Setengah hidupku. Paman keduaku berkata, dia ingin kau hidup sengsara. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup. Atau itu tidak membuatmu belajar dari kesalahanmu. Xiao Gongming, sandaran terbesarmu Nona Su di depan paman keduaku. Bahkan tidak ada harganya. Kemampuan apa yang kau punya untuk menceramahiku? Baiklah. Saya akan berlutut. Dia berlutut. Dia benar-benar berlutut. Saya tidak salahkan. Nona Su yang tinggi dan perkasa. Benar-benar The film berlutut was untuk seorang kurir. translated and narrated by M Media. Setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Saya sudah berlutut untuk Tuan Xiao. Bisakah Anda sekarang membiarkan dermawan saya pergi? Nona Su, mengapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Penolong, Anda menyelamatkan saya 2 kali. Saya berlutut untuk Anda adalah untuk membalas budi. Itu sudah sepantasnya. Niat baik Nona Su. Saya menghargainya. Namun yang mulia ini mampu menangani segalanya. Berdirilah dengan benar di belakangku dan saksikan yang mulia hukum mereka untukmu. Seorang udik dari desa. Benar-benar menipu diri sendiri pikir kebenaran seekor semut. Dia bisa menantang langit. Itu sungguh konyol. Kamu adalah Su Wenxiang bukan? Proyek terbesar di selatan kota. Kota Naga Indah bos di baliknya adalah kamu. Tidak buruk. Kau punya sedikit wawasan. Bukan hanya kota Naga Indah. Sepertiga dari semua real estate di Provinsi Utara ada di bawah namaku. Mengesankan. Sekarang kau tahu rasa takut bukan? Aku dengan ramah mengundangmu ke pesta pernikahan. Tetapi kau tidak tahu tempatmu. Dan sengaja mempersulitku. Jika aku tidak menginjak-injakmu ke tanah, bagaimana martabat keluarga suku akan ditegakkan? Kamu hanya menghisap darah orang miskin dan menggemukkan dirimu sendiri. Saya bertanya padamu Su Wenxiang, sebagai bos di balik kota Naga Indah. Kenapa saat pekerja kecelakaan di lokasi konstruksimu, kamu menutup telinga, mengabaikan keluarga mereka, dan bahkan tidak membayar kompensasi? Aku punya begitu banyak lokasi konstruksi, beberapa kematian. Bukankah itu normal? Itu karena almarhum. Pekerja itu adalah kakak laki-lakiku. Kakak ipar. Kemarilah. Kompensasi kakakku akan diurus. Su Wenxiang, yang mulia ini hari ini akan mengadilimu di depan umum. Jadi hantu berumur pendek yang bekerja 74 jam terus di konstruksi dan jatuh hingga tewas karena terlalu lelah. Hantu berumur pendek itu adalah saudaramu. Kamu mencari mati. Aku mencari mati. Kau saudara pekerja migran. Hanya seorang pesurut. Status penting apa yang kamu miliki? Sampai ingin membunuhku. Oh benar. Kamu tidak mencoba membongkar rahasiaku kan? Sejujurnya, saya sudah tinggal di Provinsi Utara selama 40 tahun. Badai macam apa yang belum pernah saya lihat. Jadi bahkan hari ini, mengenai kematian kakakku, masih tak berencana tanggung jawab bukan? Bertanggung jawablah. Tentu saja saya akan bertanggung jawab. Ayo, berlutut dan ambil. Bos Su, aku akhirnya menemukanmu. Suamiku Zhao Gongling. Ketika dia bekerja di ketinggian di Kota Naga Agung, mengalami kecelakaan. Dia sudah tiada selama 2 bulan sekarang, dan tidak ada yang peduli sejak saat itu. Kontraktor dan manajer sama-sama lari dari tanggung jawab. Mereka menyuruhku datang kepadamu, mengatakan bahwa Anda bisa menegakkan keadilan bagi kami. Sial. Hari ini adalah pernikahan keponakan saya. Kamu mengenakan pakaian berkabung. Apa kamu kesini untuk pemakaman sialan? Kami tidak tahu hari ini adalah pernikahan akbar Tuan Muda Su, di mana para penjaga keamanan. Bagaimana sampah seperti ini bisa dibiarkan masuk? Xiao Su, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kakak laki-lakumu memperlakukanmu seperti keluarga ketika dia masih hidup. Kau adalah kakak ipar kami. Diam. Siapa yang kenal orang miskin sepertimu? Bos Su, aku mohon padamu, tolong kasihanilah kami. Seluruh keluarga kami tua dan muda bergantung pada uang kompensasi ini untuk melunasi utang rumah sakit. Ini 10.000 yuan. Ambil. Sekarang ingat. 10.000 yuan untuk nyawa manusia.
Nyawa orang miskin bagimu, apakah benar-benar tidak berharga? Apa kamu bercanda? Itu saudaramu, yang demi beberapa ratus yuan, bekerja di lokasi konstruksi, selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Dia meninggal karena kelelahan ekstrem. Apa hubungannya dengan saya? Saya memberikan 10.000 yuan untuk biaya pemakaman, yang sudah merupakan Ayah lihat. Sampah ini sepertinya sudah ketakutan sampai bodoh. Aku sudah tahu. Hanya badut belaka. Dia hanya bisa membuat keributan beberapa kali. Kau cukup tidak berguna. Dipukuli seperti ini oleh sepotong sampah. Tuan Xiao. Ada apa Tuan? Awasi baik-baik gadis kecil ini. Aku harus mengurus sesuatu terlebih dahulu. Lepaskan aku. Bos, jangan khawatir. Meskipun wanita ini agak tua, dia masih memiliki pesonanya. Mereka orang yang diinginkan Tuan Muda Su. Jika bos tidak setuju, tidak seorang pun boleh punya ide lain. Tolong lepaskan putriku. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu. The film was translated Apa yang akan and kalian narrated lakukan? by M Media. Gongming, selamatkan aku. Cepat selamatkan Linger. Di mana orangnya? Beraninya kau menipuku. Apakah kau manusia atau hantu? Kau. Bocah. Bagaimana kau bisa masuk? Kau berani menyergap bosku, kau mencari mati. Kakak ipar, apa kau baik-baik saja? Gongming, bagaimana kau tahu? Kami ada di sini. Apakah aku salah lihat barusan? Ceritanya panjang. Kakak ipar tolong bawa Lingker dan pergi duluan. Kami seorang janda dan yatim piatu. Tidak punya tempat tujuan lagi. Keluarga Su bersatu dengan 4 keluarga besar. Bersekongkol bersama. Mereka tidak hanya membakar rumah kami, dibakar, tetapi juga memaksa kami menandatangani pengakuan. Untuk membuktikan bahwa kematian kakakmu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kakak ipar jangan khawatir. Masalah kakak laki-lakiku sepenuhnya tanggung jawabku. Siapapun yang telah menyakiti kakak laki-lakiku, tidak akan ada satupun yang lolos. Gongming, dengarkan kakak iparmu, jangan melawan mereka. Kau tidak bisa menang melawan mereka. Aku tahu apa yang aku lakukan, kakak ipar. Murid-murid di luar pintu sudah kuatur untuk menjemputmu. Cepat pergi. Bagaimana denganmu? Ini bukan mimpi kan? Hari ini adalah hari pernikahan Akbarku Su Liang. Semua teman sekelas dan guru berkumpul di sini. Aku akan bersulang untuk semua orang terlebih dahulu. Kau sampan. Kau membuatku takut. Tuan Muda Su, hati-hati. Sampah ini, dia sangat pandai berkelahi. Ayo, biar aku kenalkan hewan peliharaan baruku. Su Liang, kau bajingan. Lepaskan Tuan Xiao. Nona Su sepertinya sangat peduli pada sampah ini. Apel, mungkinkah kau telah jatuh cinta padanya? Zhao Gongming hanyalah anjing peliharaanku. Karena Nona Su menyukainya, maka aku akan menghadiahkannya padamu. Xiao Gongming. Bukankah kau suka menjadi anjing pangkuan? Bagaimana kalau begini? Berlututlah di sini. Untuk Nona Muda Su. Dan jilat sepatunya sampai bersih. Su Liang, kau keparat. Tuan Xiao. Tuan Xiao, bangun Tuan Xiao. Dia sudah jadi bodoh. Aku membuatnya takut sampai bodoh. Di dunia ini kau tahu, ada 2 jenis orang yang tidak bisa dibangunkan. Satu jenis adalah orang mati. Dan yang lainnya adalah orang bodoh. Berteriaklah, teruslah berteriak. Bahkan jika kau teriak sampai tenggorokan pekar, kau tidak akan membangunkannya. Tuan Xiao,
Oh ya, saat ini. Keluarga Su dan 4 klan besar. Mungkin sudah menjarah keluarga Su sampai bersih. Oh ya, dan ipar laki-laki ini. Ini benar-benar keuntungan bagi beberapa preman itu. Jati diriku kembali dari pengembaraan spiritual. Aku tidak menyangka sudah menjadi tahanan. Awalnya, aku berniat mengikuti Dao Surgawi dan menghormati reinkarnasi. Namun hari ini, aku melanggar sumpahku. Aku akan mengirimmu pergi. Pembunuhan. Binatang, jika kau tidak melepaskan putraku, aku akan membuat kakak iparmu dan keponakanmu mati tanpa tempat pemakaman. Aku hanya merebut kembali keberuntunganmu dan mengampuni nyawa kalian. Tetapi kalian berani menghinaku sejauh ini. Tidak menyisakan ruang untuk mundur. Su, apakah kau tahu kejahatanmu? Hanya rakyat jelata belaka Film was berani menentang langit. translated and narrated by Jika kau berani NVIDIA. menyantun sehelai rambut pun pada Tuan Muda Su, Si Chen, kepala keluarga Si. aku akan membuatmu dan keluarga Su binasa bersama. Zhao Gongming segera melepaskannya. Jika tidak dia akan mati. Para patriark dari 4 klan besar berkumpul di sini. Jika kau masih tidak melepaskannya, seluruh keluarga Su akan dikubur bersamamu. Bajingan tak berguna, jangan dorong dirimu ke jalan buntu. Keluarga Ye sudah menyuap semua pembunuh bayaran di Provinsi Utara. Ming, kepala keluarga Ye. Jika kau tidak berhenti, keluarga Xiaomu selama 8 generasi akan menderita. Kau harus memikirkan Nona Muda Su. Tuhan, kepala keluarga Hu. Entah kau hidup atau mati, dia tetap harus dikubur hidup-hidup bersamamu. Aku sebagai Raja Utara memerintahkanmu. Liu Xuan, kepala keluarga Liu. Lepaskan Tuan Muda Su. Terserah padamu. Lepaskan. Tuan Muda Su. Binatang, aku tidak akan mengampunimu. Tuan Muda Su. Nak. Xiao Gongming. Xiao Gongming membunuh putraku. Kalian semua bertindak cepat sekarang. Kakak iparnya dan keponakannya. Singkirkan mereka untukku. Apel, ibu dan anak laki-laki itu sudah pergi. Xiao Gongming berhasil. Omong kosong. Xiao Gongming, kau membunuh putraku. Aku menuntut darah dibayar darah. Para patriark dari 4 klan besar, kalian segera menyingkirkan semua kerabat Xiao Gongming dari Provinsi Utara. Kenapa kalian tidak bertindak? Cepat bertindak. Tuan Tuasu, apa kau belum menonton berita? Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Utara, kami pernah bergantung pada keluarga Su dan Su. 30 menit yang lalu, kami sudah bergabung untuk short selling keluarga Su dan Su. Keluarga Sumu bangkrut, apa kau tidak tahu? Ketua Ye, kau adalah orang kepercayaan keluarga suku. Waktu macam apa ini? Kau tidak bisa bercanda dengan orang tua ini dengan lelucon seperti itu. Cepat ambil tindakan dan hadapi dia. Tidak ada yang bercanda denganmu. Keluarga Su adalah masa lalu. Su tua, terima kasih atas kebaikan masa lalumu dalam mengakui bakatku. Tanpa keluarga Sumu, tidak akan ada kejayaan bagi keluarga Yeku hari ini. Untuk membalasmu, aku secara khusus menyiapkan 2 set sumpit dan mangkuk untukmu dan putramu. Itu akan berguna untuk mengemis di masa depan. Fondasi keluarga Su telah lenyap seperti asap. Dari ayah hingga cucu mereka akan mengemis untuk hidup. Mungkinkah semua ucapan Xiao Gongming benar? Jika hatimu tidak kejam, kau tidak bisa berdiri teguh. Apakah kau mengajarkan itu? Jangan khawatir. Kami pasti akan membunuh si tak berguna ini untuk membalaskan dendam putramu. Ini juga hal terakhir yang bisa kami lakukan untukmu. Permisi, apakah ini tempat pernikahan Xiao Gongming dan Musur? Dari mana mereka datang? Siapa orang-orang ini? Sang Lian, mengapa kau di sini? Maaf Gongming, Li Fan, saudara-saudara Xiao Gongming. kemarin kau secara khusus memberitahu kami untuk datang lebih awal ke pesta pernikahanmu. Tapi kami masih datang terlambat. Jalanan terlalu macet. Sebuah mobil menerobos lampu merah dan menabrak Li Fan. Sang Lian, saudara laki-laki Xiao Gongming. Kami harus membantunya ke sini. Ini, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saudara, aku harap kau dan Musuh segera punya putra. uang saudara Xiao Gongming. Gongming 500 yuan ini adalah apa yang berhasil kami kumpulkan. Teguh saudara-saudara Xiao Gongming. Amplop merahnya agak kecil. Tolong jangan meremehkannya. Hanya sejumlah kecil ini. Apakah kau mencoba memberikannya kepada pengemis? Dan siapa yang memberitahumu aku akan menikahi pesuruh pengantar barang bau ini?
Gongming, bukankah hari ini hari pernikahanmu? Bukankah begitu? Amplop merah ini agak kecil. Musuh tidak akan terkesan. Maaf. Kalian semua diam. Hari ini adalah acara gembira yang besar bagi keluarga suku. Apa hubungannya dengan si tak berguna ini? Kalian makhluk kotor. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Di mana para penjaga? Sutua, berhenti berteriak. Kalian bantu Sutua. Usir orang-orang ini. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Kau bocah. Setelah aku mengusir The mereka, film was aku akan translated kembali dan and membereskanmu narrated dengan benar. by M. Yang mulia Media. ini akan mengatakannya lagi. Siapapun yang berani bertindak akan mati. Ini di siang bolong. Mengapa tiba-tiba ada guntur? Apa yang terjadi? Kau bocah. Apa kau ingin bereinkarnasi lebih awal? Kepala 4 keluarga besar. Karena keluarga suku telah dikalahkan sepenuhnya. Dan telah kehilangan segalanya. Aku orang tua ini menerimanya. Aku juga terima 2 pasang mangkuk dan sumpit ini. Mulai sekarang putraku dan aku akan menjadi anjing kalian. Untuk diperlakukan sesuka kalian. Dia yang tahu waktu adalah orang bijak. Tetua Su. Kau benar-benar bijaksana. Tapi beberapa orang tampaknya tidak menghormati kami. Dia tidak hanya menolak mengakui 4 keluarga besar kalian. Dia bahkan ingin menggigit kalian. Tuan Tua Su, keluarga Su Anda sudah hancur. Namun Anda masih belum lupa untuk memfitnah Gongming. Apakah Anda tidak takut bahwa satu kata darinya bisa sepenuhnya putus jalan hidup keluarga Sungu? Dunia bisnis seperti medan perang. Aku orang tua ini kuasai dunia bisnis seumur hidupku. Dan pada akhirnya jatuh ke tangan 4 keluarga besar. Aku orang tua ini tidak terkejut. Tapi Nona Su, jika kau pikir keberhasilan atau kegagalan keluarga Su, semuanya karena si tak berguna ini. Kata-kata pembawa sialnya. Kalau begitu kau terlalu naif. Mulut si tidak berguna ini, apakah benar-benar seefektif itu? Jika memang begitu, maka aku akan menyuruh seseorang menarik lidahnya keluar untuk membuatnya diam selamanya. Para bos terhormat, Gongming masih muda dan kurang pengalaman. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia menyinggung kalian, itu pasti tidak disengaja. Aku mohon demi dia, pada kesempatan pernikahannya hari ini, tolong lepaskan dia kali ini. Jika kalian punya kemarahan atau amukan apapun, lampiaskan semuanya padaku. Apakah kau memohon untuknya? Takak Fan cepat bangun. Tidak apa-apa, aku sudah pernah berlutut untuk tamu sekali. Kali ini tidak akan membuat perbedaan. Para bos terhormat, aku mohon tolong ampuni Gongming. Tidak mustahil untuk mengampuninya. Tapi pertama, kau harus merangkak melalui Aiku. Bagaimana? Merangkak. Kalian tidak bisa menindas orang seperti ini. Aku biasanya tidak menindas orang lain. Kakak Fan, kau tidak boleh merangkak melewatinya. Hanya anjing yang merangkak melewati selangkangan. Jika aku tidak merangkak melewatinya, mereka akan memotong lidah Xiao Gongming. Aku akan merangkak melewatinya. Takak Hekau. Kita adalah saudara yang menjalankan tugas bersama. Kita berbagi berkah, dan kita berbagi kesulitan. Kali ini aku akan membantumu saudara. Tunggu sebentar Bosie, itu untuk dia yang merangkak melewatinya. Apa urusanmu? Kau begitu bersemangat untuk menjadi anjing. Kemari. Makan puntung rokok di tanah. Dan kalian berdua secara sukarela pasang tali anjing dan berjalan mengelilingi tempat acara sekali. Apakah benar bahwa selama kita melakukan ini, kalian akan mengampuni Xiao Gongming dan membiarkannya menikah dengan damai? Aku akan mempertimbangkannya. Yang mulia ini benar-benar mendapat pencerahan hari ini. Aku sangat penasaran. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Apakah hanya karena kau ingin mendukung keluarga Su? Tidakkah kalian semua takut bahwa kalian akan menjadi keluarga Su berikutnya? Biar ku beritahu. Mengapa kami tidak menunjukkan belas kasihan? Karena kau menyinggung orang yang seharusnya tak kau singgung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau tidak perlu tahu. Karena kau akan segera pergi untuk bertemu Raja Neraka. Jadi maksudmu, tidak peduli apa yang dilakukan saudara-saudaraku, kau tidak akan mengampuniku. Apakah begitu? Jadi sampah ini sebenarnya cukup pintar. Tuan-tuan, Xiao Gongming hanyalah seorang pesuruh. Dia selalu jujur dan patuh. Mustahil baginya untuk menyinggung siapapun. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Apakah itu kesalahpahaman atau tidak itu tidak relevan. Orang rendahan sepertimu tidak punya hak untuk mengetahui kebenarannya.
Namun karena kau ingin tahu, memberitahu, orang yang sekarat tidak akan merugikan. Nonasu, kau seharusnya tahu. Apa yang akan kukatakan kan? Pengawal, potong lidah Xiao Gongming dan berikan padaku. Buang keluar untuk memberi makan anjing. Hentikan. Jangan lanjutkan. Saya berkompromi. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan. Saya hanya punya satu permintaan. Selamatkan Tuan Xiao. Nonasu, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Ya. Saya bersedia menikahi Tuan Muda Long. Asalkan Anda menyelamatkan Tuan Xiao. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa bagusnya Xiao Gongming sehingga kau bisa bertahan begitu lama? Bahkan kematian Tuan Tuasu tidak bisa membuatmu berubah pikiran. Namun demi seorang pesuruh seperti dia, kau menundukkan kepala. Saya minta maaf. Tuan Xiao. Saya menyeret Anda ke dalam masalah ini. Putra Raja Naga ingin saya menikah dengannya. Saya bersumpah tidak akan pernah setuju. Jadi dia menekan keluarga Su saya dan menjebak kakak saya. Saya hanya tidak pernah berpikir itu akan melibatkan Anda. Ada lebih banyak ham di balik kematian kakekmu. Setelah perjamuan berakhir, aku akan menjelaskannya secara pribadi kepadamu. Nonasu, Tuan Muda Long sudah menunggumu di kamar sejak lama. Jadi kebangkrutan keluarga suku adalah karena Raja Naga. Raja Naga adalah kaisar bawah tanah. Garis hidup ekonomi Provinsi Utara diam-diam dikendalikan oleh Raja Naga. Di awal Raja Naga terlalu banyak pertumpahan darah yang menyebabkan Tuan Muda Long menderita histeria. Dia juga cacat karena kebakaran besar. Dikatakan bahwa Tuan Muda Long sudah menikah 32 istri. Tak satu pun dari mereka hidup lebih dari 2 bulan. Semuanya mati karena ketakutan. Tuan Muda Long sudah lama mengincar Nonasu. Nonasu memiliki kecantikan dan kebijaksanaan. Dalam satu, selama Tuan Muda Long senang, saya yakin Nonasu pasti akan menjalani hidup yang panjang di keluarga Su. Pengawal, bawa Nonasu kembali ke kamar pengantin Tuan Muda Long. Hari ini dengan hadirnya yang mulia ini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kalian berempat. Kebajikan kalian tidak sesuai dengan posisi kalian. Hari ini, yang mulia ini tidak hanya akan merebut keberuntungan kalian, dan terlebih lagi, juga akan membuat kalian hidup seperti babi dan anjing. Kakak Fan, cara mereka memperlakukanmu barusan. Yang mulia tunggu aku tangani mereka. Gongming, tolong cepat diam. Orang-orang ini bukanlah orang yang mampu kita sakiti. Xiao Gongming tidak tahu cara berbicara yang pantas. Tuan-tuan yang terhormat, mohon jangan marah. Gongming, hari ini adalah hari istimewa bagimu dan musuh. Kau menunggu 8 tahun untuk hari ini. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan dilakukan musuh? Kakak Fan, musuh dan aku sebenarnya sudah. Dengarkan nasihat kakakmu, tundukkan kepalamu, dan akui kesalahanmu. Dan menikah dengan benar. Jika para bos marah, kami akan menanggung akibatnya untukmu. Kalian akan menanggungnya untuknya. Apa kalian mampu? Sekelompok sampah tak berarti. Beraninya kalian menantang 4 keluarga besar provinsi utara kami. Gongming, bagaimana kau menyinggung orang-orang ini? Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini sekarang? Bos saya salah. Hari ini adalah hari pernikahan adik laki-laki saya. Kemarahan apapun yang Anda miliki, lampiaskanlah pada saya. Saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Pengawal, seret mereka keluar. Patahkan kaki mereka dan lemparkan mereka ke sungai, agar nanti mereka tidak mengotori mata kita. Yang mulia ini telah berulang kali menahan diri, tidak ingin bertindak melawan manusia biasa, tapi kalian terus menantang batas kesabaranku. Yeming, apakah kau benar-benar tidak takut mati? Kau bocah, jangan tidak tahu diri. Hari ini siapapun berani lukai sehelai rambut ketua Ye, saya akan memerintahkan orang saya untuk mengambil para pengantar barang bau milikmu ini. Cabut kepala mereka dan tendang seperti bola. 800 prajurit lapis baja olah naga sedang datang. Kau tidak berguna jika kau bertindak sembrono. Semua orang di sini harus dikubur bersamamu. Gongming, jangan gegabah. Xiao Gongming, aku perintahkan kau untuk bertindak sekarang. Tarik pengejaran terhadap keluarga Su. Lalu bersujud dan meminta maaf kepada saudara-saudaraku. Dan aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengampuniku? Kau pembawa sial. Kau baru saja melumpuhkan putraku. Dan sekarang kau ingin menyentuh Patriarki. Jangan khawatir, dalam waktu kurang dari setengah jam, kalian semua akan menghilang dari Provinsi Utara.
setengah jam. Aku menantikannya. Saat kau mengemis nanti ingat bahwa dia juga. Kau. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kau menganggapku sebagai kucing sakit? Pengawal. Sekarang juga segera. Bereskan mereka untukku. Lumpuhkan mereka semua. Lee Songsin, Gubernur Provinsi Nan. Siapapun yang menyentuh putraku, aku akan menghancurkan mereka. Gubernur Lee, apa yang membawamu ke sini? Kau bodoh buta. Jika aku orang tuamu ini datang selangkah terlambat, aku tidak akan melihat putraku. Siapa putramu? Hanya ada sekelompok pesuruh tak berguna di sini. Kalian semua menyingkir dari jalanku. Nah. Ayah aku minta maaf. Bos Anda. Apakah Anda salah mengira saya orang lain? Orang tua saya meninggal ketika saya masih sangat muda. Putraku yang konyol. Ketika kau kecil kau dibawa pergi oleh orang jahat. Ayah menghabiskan 100 juta. Mencarimu selama 30 tahun penuh. Aku tidak akan salah mengenali tanda lahir di telinga kirimu. Apakah Anda benar-benar ayah saya? Ayah aku minta maaf. Mulai sekarang kau akui leluhur dan kembali keluarga. Kau adalah putra gubernur Provinsi Nan. Mari kita lihat siapa yang berani menggetakmu. Ayah. Xiao Guangming dan mereka. Semuanya adalah saudara baikku. 4 keluarga besar ingin membunuhnya. Bisakah ayah membantuku? Kalian semua dengarkan baik-baik. Saudara-saudara Li Fan adalah putra baptisku Li Xiongxin. Siapapun yang berani menggertaknya, aku akan mengundang mereka untuk makan kacang. Terutama kau Ye Min. Kau di bawah kedok seorang pembunuh. Menyamar jadi kepala keluarga Yen lebih 10 tahun. Sudah waktunya menghadapi keadilan. Ye Min dipromosikan olehku. Bagaimana mungkin dia seorang buronan? Mungkinkah? Xiao Guoming telah membuka mata langitnya. Bawa Ye Ming pergi. Kepala keluarga Hu, kepala keluarga Xia. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Tuan Muda Li. Tidak. Kakak Li. Mohon tunjukkan belas kasihan. Mohon lepaskan aku. Mulai sekarang, aku akan menjadi sapi kuda cucu anjingmu. Apapun boleh. Mohon biarkan aku pergi. Kau sampan. Kau tidak pantas menjadi anjing bagi putraku. Pengawal. Patahkan kakinya untukku. Tuan Muda Li. Aku sudah mengakui kesalahanku padamu. Mohon biarkan aku pergi. Maafkan orang lain jika memungkinkan. Ini adalah Provinsi Utara. Membuat keributan besar. Tidak baik untukmu. Ketika putraku diintimidasi di Provinsi Utara, kalian hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Aku orang tua ini tidak menyeret kalian semua ke kuburan kalian. Itu sudah cukup baik. Meskipun Ye Ming bersalah, bagaimanapun juga dia juga salah satu orang Raja Naga. Kau bisa mengabaikan reputasi kami. Tapi reputasi Raja Naga, kau tidak mungkin bisa mengabaikannya kan? Raja Naga Provinsi Utara telah muncul kembali. 800 prajurit Zirah Olah Naga sedang berjalan. Kau bisa membawa putramu dan Ye Ming dan pergi bersama. Tapi untuk yang lain, Gubernur Li tidak punya hak untuk ikut campur. Raja Naga Provinsi Utara adalah dewa perang terkemuka. Keluarga Li tidak mampu menyinggung perasaannya. Nah, aku tidak bisa menolong mereka lagi. Tidak, kita harus menyelamatkan mereka. Seseorang bawa Tuan Muda pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Saudara-saudara, mereka yang menjadi sasaran Raja Naga, tidak ada yang bisa memengaruhi nasib mereka. Kalian beberapa orang terima saja nasib kalian. Aku punya orang tua lanjut usia di atas dan aku tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padaku. Istriku sakit parah, aku masih harus merawatnya. Jika aku pergi, dia tidak akan bisa bertahan. Putriku baru berusia 1,5 tahun. Dia tidak bisa tanpa ayahnya. Jangan khawatir. Aku di sini. Kau di sini. Kau pikir kau bisa melindungi mereka? Bocah. Aku akan memanggil seseorang sekarang juga untuk menggali 4 lubang di luar. Yang pertama akan digunakan untuk menguburmu. Saya sudah setuju untuk menikahi Tuan Muda Long. Mengapa Anda masih harus bersikap begitu agresif? Jika potong rumput, tapi tak cabut akarnya, ia akan tumbuh lagi bersama angin musim semi. Siapa yang menyuruhmu begitu buta? Untuk secara langsung menantang posisi tinggi kami. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Xiao Guangming ini. Dia tidak hanya sombong, tapi dia juga punya mulut pembawa sial yang berdarah. Jangan lupa, patriarki barusan masuk karena dia. Nasib Ye Ming barusan adalah balasan yang setimpal. Kau seharusnya melihatnya juga. Belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada nasib Ye Ming. Aku ingin lihat. Kau pembawa sial. Berapa lama kau bisa terus keras kepala? Kau binatang. Apa yang telah kau lakukan pada kami? Dia mungkin mengerti. Seni guru langit. Omong kosong. Pengawal.
Pertama urus ketiga pesuruh ini. Adapun si tak berguna ini, dia harus disimpan untuk disiksa perlahan. 800 prajurit berzirah olah naga tiba. Komandan Wang 800 prajurit lapis baja aula naga. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Orang-orang Raja Naga akan membereskan kalian. 3 patriark keluarga, masih baik-baik saja rupanya. Komandan Wan, lama tidak bertemu. Kau datang tepat pada waktunya. Nonasu sudah berkompromi. Kami baru saja akan membawa Nonasu kembali ke kediaman naga dan mempersembahkannya kepada Tuan Muda Long. Hanya saja para pengantar bau ini yang menghalangi jalan kami. Aku akan meminta seseorang membereskan mereka segera untuk melakukan sesuatu yang pantas bagi Tuan Muda Long. Tidak perlu. Mengapa kalian tidak menangkap mereka semua? Si Chen Huan Liu Xuan, kalian berkolusi dengan suku asing, mengkhianati Huaxia. Kejahatan pengkhianatan telah dikonfirmasi. Bawa mereka pergi. Komandan Wan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami hanyalah sekelompok pedagang. Bagaimana mungkin kami melakukan pengkhianatan? Seseorang menjebak kami. Kami ingin bertemu Raja Naga. Raja Naga sedang sibuk sekarang. Buktinya sudah meyakinkan. Berdasarkan hukum nasional, siapapun dari 3 keluarga besar harus diasingkan ke perbatasan. Nona Su Raja Naga telah memerintahkan besok perjamuan di Mansil untuk keluarga Su dan mengumumkan pernikahanmu dengan Raja Naga. Jika kamu tidak datang, seluruh 30 anggota keluarga Su akan mati. Dan kamu, sampah tak berguna. Tuan Muda Long memintaku memberitahumu. Dia mengingatmu. Tuan, saya minta maaf. Saya menyeret Anda ke dalam masalah ini. Nonasu, kau adalah orang baik. Orang baik akan mendapat balasan. Menurut apa yang kau katakan, maka kau dan Zhang Liang sama-sama orang baik. Lalu mengapa keadaanmu begitu buruk? Bahkan jalankan tugas harus tanggung suasana hati orang lain. Musuh. Bagimu, orang baik orang jahat hanya bisa diukur dengan uang. Omong kosong. Saat ini mereka yang punya uang adalah bosnya. Mereka yang tidak punya uang akan menjadi bujangan seumur hidup. Kau. Musuh. Tuan Xiao adalah pria yang sangat baik, namun Anda masih tidak menyukainya. Jika dia begitu baik, lalu mengapa Nona Su tidak menikahinya sendiri? Jika Tuan Xiao bersedia, saya Su King tentu akan bersedia menikah dengannya untuk selamanya. Tidak pernah terpisahkan. Nonasu, kesenjangan statusmu dan statusku terlalu besar. Terlebih lagi, saya tidak bisa tinggal di dunia fana terlalu lama. Saya tahu untuk bertanya. Anda tidak menyukai saya. Saya telah membawa begitu banyak masalah bagi Anda. Dan, ketika saya menolak Raja Naga besok, saya tidak akan punya apa-apa lagi. Bukan itu maksud saya. Goming berarti, dia hanyalah pesuruh. Jika kamu mengikutinya, kamu hanya akan menderita. Tidak apa-apa. Saya bersedia mengantar makanan bersamanya. Xiao Goming, kau membuatku kehilangan segalanya. Sekarang, pergi ke neraka. Hati-hati. Gongming. Dia CCG 800 langkah. Nonasu, tempat macam apapun itu. Itu adalah Aula Naga Provinsi Utara. Nonasu, bahkan jika Anda menjual semua aset keluarga Anda, Raja Naga mungkin tidak akan mengampuni Anda dan keluarga Anda. Kalau begitu, keluarga Su tidak punya jalan keluar. Nonasu, jangan khawatir. Pada perjamuan akbar Raja Naga besok, saya akan pergi bersama Anda. Saya punya urusan lain. Saya permisi dulu. Terima kasih. Pergi. Apel, masih menunggu si tak berguna itu. Dia tidak akan datang. Hari ini adalah ulang tahun akbar Raja Naga. Ada ribuan penjaga di dalam dan di luar sini. Bahkan jika dia memiliki 100 kali lipat keberaniannya, dia tidak akan berani datang. Su Liang, musuh, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak menyangka ini kan? Raja Naga telah mengakui aku sebagai anak angkatnya lagi. Nama belakangku bukan lagi Su. Itu Lin. Tuan Muda Su, aku tahu kau akan kembali. Siapa sangka bahwa kau akan begitu cepat menjadi penerus kedua keluarga naga. Tidak seperti yang hanya menjalankan tugas itu. Dia hanya bisa menjadi pengecut. Kalian semua, Raja Naga tiba.
Hari ini. Pertama ini adalah ulang tahun akbar naga tuaku. Kedua ini pernikahan bahagia putraku yang tidak pantas. Selamat datang tamu terhormat. Selamat datang. Selamat Raja Naga. Selamat Raja Naga. Tuan Muda Su. Aku dengar kakak punya kebiasaan aneh. Wanita yang dikirim keranjangnya tidak bisa bertahan 5 menit. Aku ingin tahu bagaimana nasib Nona Su. Untuk bisa masuk gerbang nagaku, sudah merupakan berkah terkumpul selama 8 generasi keluarga Su. Mengenai kebiasaan aneh kakak sulung, aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Namun, malam ini Nona Su akan bisa mengalaminya bukan? Hari ini keluarga naga merayakan berkah ganda. Sungguh menggembirakan dan patut dipuji. Kami berharap Raja Naga hidup abadi. Kami harap Tuan Muda Lo segera dapat putra. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Seseorang, tolong antar Tuan Muda ke tempat duduknya. Tuan Muda Long Putra Raja Naga. Wanita yang kuinginkan. Tidak satu pun akan lolos. Sukin, malam ini, kamu akan menikmati belayanku yang tak ada habisnya. Bajingan, lepaskan aku. Sukin, kamu sudah menjadi milikku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padamu. Long R, jangan nakal. Masih ada orang yang hadir. Karena keluarga Su sudah setuju untuk menjodohkan Sukin dengan putraku. Malam ini, kalian berdua harus menyempurnakan pernikahan kalian. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Terima kasih ayah. Kakak sulung kau benar-benar pria yang penuh gairah. Nona Su, jika kau bertanya padaku, kau seharusnya menuruti kakak sulung saja. Aku tahu di hatimu masih ada Xiao Gongming itu. Tapi bocah pesuruh bau itu, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Kakak sulung Long yang perkasa dan tak tertandingi. Xiao Lian, kamu benar-benar tahu cara bicara. Ini pasti ipar muka. Kirim dia padaku malam ini juga. Kakak sulung, kau pasti bercandakan. Xiao Sui dan aku sudah menikah. Bajingan. Apa yang kukatakan adalah perintah. Tidak ada yang berani melanggar. Kakak, aku tidak bisa melakukannya. Omong kosong. Kakak sulung ingin kau menggantinya. Kau harus The film menggantinya was malam ini. translated and narrated Raja by Naga. M Media. Karena Sukin sudah tiba. Perjamuan pernikahan bisa dilanjutkan sesuai rencana. Kalau begitu, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Long R, bagaimana menurutmu? Keluarga Su tidak tahu diri. Mereka berulang kali menentang kita. Menurut pendapatku seluruh 30 anggota keluarga Su, kecuali Sukin, harus dikubur semua. Bukankah kamu masih menunggu bocah pesuruh bau itu untuk menyelamatkanmu? Saya minta maaf. Dia sekarang sudah oleh Komandan Wan dikirim ke surga barat. Ini adalah harga karena mencuri wanitaku. Binatang buas, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Kau masih memikirkan bocah pesuruh bau itu. Bahkan tanpa Xiao Gongming, aku tetap tidak akan menikahimu. Di hatiku, 100 dirimu 1000 dirimu tak bisa dibandingkan dengan selai rambut Xiao Gongming. Penindasan oleh mereka yang berkedudukan tinggi, kaya raya tapi tak punya hati. Wajahmu yang jelek sungguh membuatku muak. King R, kau tidak boleh pergi. Apa yang akan kulakukan jika kau pergi? Xiao Gongming tunjukkan kebaikan padaku. Aku tak bisa diam dan tak berbuat apa-apa. Dia hanya orang tak berguna. Jika dia mati, dia mati. Kami adalah keluargamu. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh pergi. Bibi, Paman. Raja Naga, kami sudah menipu Sukin agar datang ke sini. Kau berjanji pada kami, kau akan membiarkan kami pergi. Sejak awal kami mendengarkanmu. Pertama kami menjebak Tuan Tua. Lalu kami membagi aset keluarga Su. Kami bahkan mengirim orang untuk mencuri surat wasiat Su Qing. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan kami seperti ini. Kalian melakukan semua ini. Paman, apakah kamu masih manusia? Kami tidak punya pilihan, kami dipaksa.
Raja Naga tolong. Selama Anda mengampuni kami akan melakukan apa saja. Anda tidak berguna baginya sekarang. Bagaimana mungkin dia membiarkan Anda pergi? Shogomin, kau masih hidup. Kau bocah pesuruh bau. Kau ternyata belum mati. Baiklah. Meskipun kau belum mati, kau akan segera mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku The film menjaminnya. was translated and Bahkan jika narrated Kaisar by Langit M. sendiri Media. datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saya mohon maaf. Saya tertunda oleh sesuatu di jalan. Jadi saya terlambat. Anda benar-benar cantik hari ini. Gongming. Aku tahu kamu akan datang. Tentu saja. Hari ini Anda adalah protagonis sejati dari perjamuan ini. Apa maksudmu? Apakah Anda tidak ingin menikahi saya lagi? Aku tahu. Sangat tahu. Dasar bajingan. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Saya masuk dengan berani. Omong kosong. Siapa yang membiarkan si tak berguna ini masuk? Wang Tong. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Jangan berteriak. Wang Tong saat ini berada di rumah sakit, merawat ibunya. Dia tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Xiao Gongming, kau benar-benar berani. Kau berani melanggar wilayah Raja Naga. Kali ini, kau akan diusung keluar secara horizontal. Saya menantikannya. Aku akan keluar untuk menjemput seseorang. Kau suruh seseorang untuk melempar bocah pesuruh ini. Keluar. Langsung eksekusi dia. Cepat seseorang, syarat bajingan ini. Keluar dan bunuh dia. Keluar dari Provinsi Nan ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh saudaraku. Bukankah dia seorang kurir? Bagaimana dia bisa menjadi anggota keluarga Li Provinsi Nan? Ayahku adalah gubernur Provinsi Nan. Jika kau berani menggertak saudaraku, itu berarti kau menggertak keluarga Li kami. Tanyakan padaku dulu. Dan lebih dari 300 saudara keluarga Li di pintu masuk. Apakah kami setuju atau tidak? Saudaraku, saya minta maaf. Ini pertama kalinya aku menerbangkan helikopter. Jadi aku sedikit gugup. Terlambat lagi. Hari ini, kakak Fanmu akan melindungimu. Lancang. Ini adalah Provinsi Utara. Di bawah yurisdiksi Ola Naga. Jangan hanya bilang kau putra Gubernur Li. Bahkan jika Gubernur Li sendiri datang, dia harus membungkuk dan merangkak di hadapanku. Kau adalah putra Raja Naga. Aku sudah lama mengagumi reputasimu. Dasar bajingan. Bagus kau tahu nama ayahku. Mengingat kau adalah putra Gubernur Li, aku akan mengampuni nyawamu. Sekarang segera keluar. Jika tidak, aku juga akan mengurusmu. Di siang bolong, di bawah langit kerap. Kau begitu kurang ajar dan nekat. Apa kau tidak takut pada hukum? Dasar anjing. Olah naga adalah hukumnya. Seseorang. Panggil Wang Tong. Suruh dia segera membawa orang mengepung tempat ini. Tangkap semua anggota keluarga Li. Dan eksekusi mereka di tempat. Wang Tong mungkin tidak akan bisa datang. Sebelum aku datang, kakak Goming secara khusus menginstruksikanku untuk pergi ke rumah sakit. Wang Tong mempercayakanku untuk menukar sesuatu dengan olah nagamu. Seseorang. Seragam komandan. Wang Tong, si bajingan itu, apa yang sebenarnya dia lakukan? Kakak Wang Tong memintaku membawakanmu pesat. Olah naga bertahun-tahun berbuat kejahatan di utara. Dia dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Selalu bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Membantu tirani dan melakukan kekejaman. Untungnya, dengan bimbingan kakak Goming, dia putuskan tinggalkan kejahatan dan rangkul kebaikan. Dia putus hubungan dengan olah nagamu dan memutuskan semua ikatan. Selain itu, orang-orangmu itu, mereka semua pergi bersama Wang Tong. Di pihak kami, masih ada tumpukan besar seragam penjaga olah nagamu. Apa kau mau melihatnya? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti perbuatanmu. Bukankah begitu? Pasti kau. Bahkan tanpa anjing Wang Tong itu. Apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu? Seseorang. Tuan Muda Long, apa perintah Anda? Wang Tong. Dermawan. Terima kasih atas pengingat baik Anda yang memungkinkan saya pada saat genting untuk menyelamatkan ibu saya. Wang Tong bodoh. Sebelumnya disesatkan oleh Raja Naga dan putranya dan melakukan tindakan keji. Saya telah memutuskan mulai hari ini tinggalkan kejahatan dan rangkul kebaikan.
untuk menarik diri dari jurang kehancuran. Wang Tong sekali lagi berterima kasih kepada dermawannya. Terima kasih dermawan. Anak yang hilang kembali, dan tidak ada kebaikan yang lebih besar. Aku lihat dari langit tahu kau punya 3 lapis aura kekayaan. Semua orang tahu Anda adalah orang yang sangat berbakti. Oleh karena itu hari ini, lapisan pertama aura kekayaan dari Aula Naga ini akan menjadi hadiah Anda karena telah bertobat. Halo, Tuan muda ini buruk. Aset olah naga sedang diselidiki. 1/10 telah hilang. Total 1 miliar. Apa katamu? The film was translated and narrated by Tong Ar, Media. Ibu baru saja mengambil tiket lotre, dan itu memenangkan 1 miliar. Wang Tong tidak tahu. Tak sadar dermawan makhluk semi abadi. Terima kasih dermawan. Terima kasih dermawan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya Wang Tong akan mengikuti petunjuk dermawan. Terima kasih Tuan atas hadiah yang murah hati. Terima kasih Tuan. Bangunlah. Jika Aula Naga Anda berlutut sekarang, mungkin saya hanya akan demi King Air menagih utang keluarga Su dan mengampuni nyawa anjing ayah dan anak Anda. Jika Aula Naga Anda terus keras kepala tersesat, Aula Naga akan hancur hari ini. Dan Anda ayah dan anak akan binasa hari ini. Kau mencoba menakutiku. Wang Tong, anjing ini. Cepat bunuh dia untukku. Aku akan mengampunimu dari kejahatan pembelotan. Kau berani menyentuhku. Jika kau berani tidak menghormati dermawanku lagi, aku akan memimpin saudara-saudaraku untuk mengambil kepalamu. Selama bertahun-tahun, kami saudara telah pertaruhkan hidup untukmu dan lakukan begitu banyak kejahatan untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan memulai lembaran baru dan meninggalkan olah naga. Kau masih ingin memerintah kami? Pemberontakan. Mereka semua telah memberontak. Wang Tong, ibumu sakit parah. Tidak disarankan untuk berlama-lama di sini. Pergilah rawat ibumu. Dermawan, saya khawatir. Aula naga terhadap Anda. Tidak apa-apa. Jangankan hanya Aula Naga. Bahkan jika itu adalah seluruh provinsi utara. Siapapun yang bisa memengaruhi saya Shao Gongming belum lahir. Dermawan benar. Pandangan jauh dermawan adalah ilahi. Menyusun strategi di dalam tenda komando dan menangkan pertempuran ribuan li Jaun. Aku bawa orang ke rumah sakit jaga ibu. Setelah ibu saya pulih, saya akan berkunjung lagi secara pribadi. Sampaikan terima kasihku pada dermawan lagi. Gongming, kamu gila. Wang Tong ada di sini. Setidaknya dia bisa halangi Raja Naga Ayan dan anak, mencegah mereka bertindak mudah melawanmu. Mengapa kau membiarkannya pergi? Shao Gongming. Shao Gongming. Kau benar-benar sampah. Bahkan dia tahu bahwa jika Wang Tong ada di sini, untuk sementara waktu, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Tapi sayang sekali, kau terlalu berlebihan dengan kesombonganmu. Wang Tong sudah pergi. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Pengawal. Apa yang kau lakukan? Saudara, bawa Nona Su pergi dulu. Serahkan ini padaku. Aku anggota keluarga Li. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Tidak akan berani melakukan apapun padamu? Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Limu punya hak untuk berbicara di depanku? Patahkan kaki mereka. Gongming, cepat pergi. Paling buruk aku akan tetap di sini. Jangan khawatir. Anda tidak akan terluka. Li Fan juga tidak akan terluka. Saya dengan Aula Naga mengundang 4 pelindung agung yang merupakan 4 keluarga besar tersembunyi di Provinsi Utara. Saya ingin melihat keempat keluarga besar ini dan Aula Naga. Sejauh mana mereka berkolusi. Gongming, jadi kau sekuat itu. Apa yang kau lakukan pada mereka? Apa yang akan kukatakan? Aku hanya akan mengatakannya sekali. Tujuanmu memaksa menikahi Sukin. Sebenarnya apa? Sampang. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aula Naga diselimuti energi gelap. Wajahmu pucat pasi. Dan kau akan segera The film mati. was Aku tahu. translated and Iblis nafsu narrated melilit by tubuhmu. Media. Ini sudah lebih dari sekadar 1 hari. Sisa kekuatan yang kumiliki di Gunung Songan untuk menekan iblis nafsu selama 100 tahun telah lolos. Bicaralah, apa sebenarnya hubungan antara itu dan Aula Naga? Satu sama lain? Saya bilang saya tidak tahu. Karena kau tidak tahu, maka aku akan mengambil langkah pertama untuk mengirimmu pergi. Beraninya kau. Kau hanya pesuruh tak berguna. Apa kau pikir aku tidak tahu? Aula Naga mengguncang Provinsi Utara dengan kekuatannya. Kau berani menyentuh Tuanmu Dalong? Kau benar-benar kurang ajar. Apa kau pikir hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri, Anda dapat menentang Aula Naga? Lepaskan Tuanmu Dalong segera. Ya, lepaskan Tuanmu Dalong.
Bibi Paman. Gongming membantu keluarga Su kita melawan seluruh provinsi utara. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini? Tolong, dia harus menolong dirinya sendiri dulu. Raja Naga, pergi ke pintu sambut tamu terhormat. Nanti ketika Raja Naga kembali, buat dia mati tanpa tempat pemakaman. Lepaskan Tuan Muda Long. Su Qing, lihatlah orang tak berguna yang kau temukan. Meskipun kami menganiaya keluarga Su, tidak peduli seberapa terpuruknya keluarga Su kita, kami tidak sebodoh itu, berotot, atau orang aneh. Sehingga orang seperti itu bisa bercita-cita. Apakah kau dengar itu, kau yang tidak berguna? Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan mendapatkan Su Qing, melapor kepada Tuan Muda Long. Kami sudah mengikuti perintah Anda. Dan semua anggota keluarga Su yang tersisa telah ditahan di pintu masuk hotel. Jika sesuatu terjadi padamu, seluruh keluarga Su akan segera dikubur bersamamu. Gongming, lepaskan Tuan Muda Long. King Er. Sudah kubilang lepaskan Tuan Muda Long. Gongming, aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku juga tahu kamu datang hari ini untuk menyelamatkanku. Aula Naga adalah keberadaan tertinggi. Entah itu uang kekuasaan atau status. Tidak ada yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, kamu harus pergi. Kita tidak cocok. King Er tahu. Sudah kubilang aku menyuruhmu pergi. Tuan Muda Long, aku setuju menikahimu. Tapi aku punya satu syarat, yaitu biarkan Shou Gongming pergi. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu sekarang juga. King Er, aku masih hidup. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Demi King Er, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Sekarang ingat. Gongming, tolong pergi. Apakah kamu ingin melihat seluruh keluarga Su dan aku mati di depanmu? Benar, pergi saja. Bagaimana jika aku tidak mau? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ya Gongming, jika kita tetap di sini, kita hanya akan menyakiti Nona Su dan keluarga Su. Kamu duluan. Kalian berdua cepat keluar. Telepon ayahku dan suruh dia membawa lebih banyak orang. Keluar Gali. Bahkan jika ada 10 keluar Gali, si tidak berguna ini tidak akan pergi hari ini. Ayah. Akhirnya ayah di sini. Si tidak berguna itu. Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk membuat Wang Tong mengkhianati kita dan bahkan menyerangku di depan umum. Menghalangiku menikahi Su Qing. Kaulat yang pada perjamuan keluarga Zu hari itu memutuskan kekayaan keluarga Su, juga membuat keluarga Li salah satu 4 keluarga besar kehilangan tempat persembunyian mereka, dan kemudian menjadikan seorang pengantar makanan setara dengan 4 keluarga besar. Shou Gongming, Itu benar. Itu aku. kau bilang ingin menjunjung tinggi kebenaran di dunia manusia, mendistribusikan kembali kekayaan di manusia, menghukum kejahatan, dan mempromosikan kebaikan. Biarkan mereka yang kaya tetapi tidak manusiawi selamanya terdegradasi ke kelas terendah dan mengemis seumur hidup mereka. Apakah itu kau? Tepat sekali. Itu juga aku. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku akan lihat seberapa mampunya kau hari ini untuk mendistribusikan kembali kekayaan alam fana ini. Raja Naga, anak ini menghancurkan keluarga Su, menyebabkan si kaya dan si miskin bertukar tempat, bertindak melawan langit. Dia benar-benar bersalah atas kejahatan keji. Kami mohon padamu Raja Naga untuk memimpin keadilan bagi kami. Mohon Raja Naga pimpin keadilan bagi kami. Zhao Gongming, kematianmu sudah dekat. Kau akan membayar atas tindakanmu. Kau akan membayar harganya. Ayah angkat, sungguh menjengkelkan. Kau harus demi aku, demi kepala keluarga lain menegakkan keadilan. Ayah angkat, saya mengusulkan mendirikan tumpukan kayu bakar di depan hotel dan membakarnya hidup-hidup di depan umum untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Benar, bakar dia hidup-hidup di depan umum untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Dewa ini mengawasi kekayaan 3 alam. Kupikir tatanan di alam fana tidak seimbang, hanya karena distribusi kekayaan yang tidak merata. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Kalian tidak hanya kaya, tapi juga tidak manusiawi. Tetapi juga bersalah atas kejahatan mengerikan. Teruslah berpura-pura. Ayah angkatku ada di sini. Mari lihat berapa lama kau bisa pertahankan sandiwara ini. Ayah angkat, perintahkan seseorang untuk menghadapinya sekarang. Pengawal, serang. Tunggu. Kakak Gongming,
Jangan takut, kami bertiga akan melindungimu. Ya dan aku juga. Kami bersaudara berdiri bersama dalam suka dan duka. Zhao Gongming, kau tidak benar-benar berpikir beberapa kurir ini bisa melawan kepala keluarga-keluarga kuat yang hadir di Olah Naga ini. Bukan? Ayah, kurasa dia hanya di sini untuk mempermalukan kita. Para pengantar makanan ini juga membuat tontonan dari diri mereka. Perjamuan Raja Naga. Apakah itu sesuatu yang bisa kalian hadiri? Kalian beberapa orang keluar dari sini. Kami sudah bersikap lunak dan murah hati. Adapun kalian beberapa orang yang dibenci. Bahkan jika kalian mati di luar, kalian tidak akan membuat satu riak pun. Kami tahu, di mata kalian orang kaya. Hidup kami bahkan tidak seberharga anjing kalian. Tetapi jika kalian menindas kami sama sekali tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Benar, kami tidak akan pernah mundur. Kesetiaan sungguh mengagumkan. Aku akan pastikan kalian kehilangan semua pekerjaan. Bahkan tidak mampu menafkahi keluarga kalian. Segera telepon perusahaan mereka. Aku Sisi. Aku ingin orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengemis. Ya, Bahkan tidak memenuhi syarat untuk memohon. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Gongming, apakah kau linglung lagi? Apa yang kau katakan? Kakak Gongming, nanti siapapun yang berani bergerak lebih dulu, aku akan siramkan makanan bawa pulang ke wajah mereka. Ini masih panas. Nanti manfaatkan kekacauan ini. Kau dan Nona Su pergi duluan. Kami akan melindungi mundurnya kalian. Baiklah, orang-orang kaya ini, karena mereka tidak memperlakukan. Kalau begitu kita sebagai manusia, mari tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Zhao Gongming, selain beberapa kurir ini, siapa lagi di sini yang bisa membantumu? Beberapa kurir rendahan yang menyebalkan. Belalang hentikan kereta kuda mereka. Mereka akan segera menyadari. Apa itu rasa sakit yang sesungguhnya? Si Chen, yang terkemuka dari 4 keluarga besar Long Han untuk mati. Biarkan dia sombong sekali lagi. Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang mati lebih dulu? Bertindaklah, berlutut dan mohon ampun sekarang. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak kalian akan lenyap seperti asap. Tuan, kami tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika kekuatan tidak bisa mengalahkannya. Apa masalahnya? Sukin, takdir keluarga Lia dan Su terikat bersama. Selama si tidak berguna ini tidak ingin kau mati, maka keluarga Linku dari Olah Naga masih bisa ada selamanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Si tidak berguna. Bukankah kau akan menghancurkan keluarga Linku? Lanjutkan beraksi. Ayo pukul aku di sini. Gunakan cambukmu untuk mencambukku. Ayo. Kau gila. Jika kau terus mencambuknya seumur hidupmu, semua orang di keluarga Su akan mati. Sukin, kau benar-benar memberontak, memikirkan bahwa demisi tidak berguna seperti itu. Kau akan mencelakai seluruh keluarga Su kita. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tidak ada seorang pun di keluarga Su yang akan selamat. Ayah, cambuk ini tidak efektif. Cambuk ini sama sekali tidak ada efeknya. Total aset Aula Naga. Cambuk itu tidak efektif. Zhao Gongming, kamu melihatnya bukan? Pasti Tuan. Yang menunjukkan kekuatan ilahi. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa bermain trik. Kau mati hari ini. Benarkah begitu? Total aset Aula Naga. Total aset Aula Naga. Sudah berakhir, keluarga Su juga berakhir. Suci ini semua karenamu. Keluarga Lin sudah tamat. Yang berikutnya adalah keluarga Su kita. Tuan Tua Su telah tiba. Tuan Tua Su. Bodoh. Sudah sampai pada titik ini. Dan kalian masih tidak tahu cara bertobat. Apa yang terjadi? Ini Tuan Tua Su. Bukankah dia sudah meninggal? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Mayat yang dihidupkan kembali. Itu pasti mayat yang dihidupkan kembali. Kakek, bukankah begitu? Aku hanya memalsukan kematianku. Aku hanya ingin melihat. Setelah aku mati, keadaan seperti apa yang akan dialami keluarga Su, jatuh ke dalamnya. Nak lihat macam mana bajingan dua keluarga ini akan memperlakukan cucu perempuanku yang berharga. Memasukkan kematian.
Ayah-ayah datang tepat pada waktunya. Sukin, karena menemukan sampah yang tidak berguna, yang menyebabkan keluarga Su kita mencapai titik ini hari ini. Ayah sama sekali tidak boleh membiarkannya memasuki gerbang utama keluarga Su kita. Benar ayah, baru saja orang tak berguna ini, bahkan bilang dia akan buat seluruh keluarga kita mati. Tidak kakek, tolong dengarkan penjelasanku. Kalian berdua sudah membuat marah dewa yang sebenarnya. Tahukah kalian? Aku memasukkan kematianku. Karena Tuan Sao memberiku pesan mimpi. Akhirnya menyadari fondasi keluarga Su. Kepada siapa seharusnya diwariskan? Tuan Sao, berkat pandangan jauhmu yang brilian. Karena telah melestarikan fondasi keluarga Suku, terimalah hormat dari orang tua ini. Ayah, apakah kamu gila? Pesan mimpi. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan saat ini? Apakah kamu tidak menyadarinya? Sekarang, semua orang menghormati Raja Naga dan Tuan Muda Long. Jika kamu melakukan ini, itu akan membuat keluarga Su kita binasa tanpa jejak. Ayah, kau benar-benar pikun. Pikun. Tuan tua, jauh lebih berwawasan daripada kalian semua. Tepat sekali, kakek telah menjelajahi dunia bisnis selama puluhan tahun. Mungkinkah dia lebih rendah dari kalian semua? Gongming, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. King El, apakah kau siap Apa? untuk mencapai puncak Longhai dan menjadi yang terhebat di Provinsi Utara? Apakah kau mencari mati? Ayah dan Sucing sama-sama mencari mati. Mereka semua sudah gila. Menyinggung tuan dari Raja Naga dan Tuan Muda Long. Keluarga Su benar-benar tamat. King El, kembalilah. Tuan Sao, meski sudah tunjukkan kebaikan kepada keluarga Su kami, tetapi King El tidak bisa menikah dengan Anda. Tuan tua, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Su kami telah berdiri selama 100 tahun. Tentu saja saya orang tua ini bukanlah orang yang melupakan kebaikan. Saya akan memberikan sepertiga sebagai kompensasi dari aset keluarga Su untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Anda. Namun King El hanya bisa menikah dengan Tuan Muda Long. Pengawal, ini 3 villa beserta kontrak ekuitas keluarga Su kami dan sejumlah besar uang di kartu ban serta mobil mewah. Ini adalah sedikit tanda penghargaan saya. Saya harap Anda mau menerimanya, Tuan. Xiao Gongming, kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Sampah tetaplah sampah. Apakah kamu mendengarnya? Bahkan jika kamu memiliki cambuk ungu yang dapat merebut keberuntungan orang lain, pada akhirnya, Suking tetap harus patuh menikahiku, bukan? The film was translated and narrated by M Kakek. Media. Apa maksudmu dengan ini? King Ir tidak mengerti. Sebagai anak dari keluarga Su, urusan pernikahan besar Anda sendiri tidak bisa begitu tergesa-gesa diputuskan sendiri oleh Anda. Saya tahu bahwa Tuan Sao jelas bukan orang biasa. Orang seperti itu, keluarga Su tidak bisa berharap untuk bergaul. Bahkan, jika dia dengan enggan menikah dengannya di masa depan, itu tidak akan bertahan lama. Di sisi lain Tuan Muda Long, Aula Naga adalah yang terbesar di Provinsi Utara kita. Tuan Muda Long benar-benar pasangan yang ideal. Tuan Sao, hari ini adalah acara bahagia cucu perempuan saya dan pernikahan Tuan Muda Long. Jika Anda tidak keberatan, silakan tinggal dan minum secangkir anggur pernikahan. Jika Anda ingin pergi, saya pasti akan mengatur penawalan. Saya yakin dengan saya di sini, Tuan Muda Long tidak akan mempersulit Anda, Tuan. Benar. Karena Tuan tua sudah berbicara. Selama kamu pergi sekarang juga, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Kakek, karena aku memilih Xiao Gangming, maka aku akan berkomitmen padanya. Aku pasti akan berbagi hidup dan mati dengannya. Maju dan mundur bersama. Jika kakek tidak setuju hari ini, maka usilah aku dari keluarga Su. Apa yang kau katakan? Suking, kamu gila? Sampah yang tidak berguna ini, ramuan memikat macam apa yang dia berikan padamu? Mustahil bagimu menikah dengan keluarga Lin Aula Naga. Kakek takut menyinggung Aula Naga. Tapi aku tidak. Jika Xiao Gongming tidak cukup sial bertemu denganku, dia tidak akan menderita penghinaan seperti ini sekarang. Jika bukan karenaku, dia tidak akan datang ke perjamuan hari ini. Jika bukan karenaku, dia tidak akan menjadi sasaran kecaman publik hari ini. Oleh karena itu, aku tidak hanya tidak akan meninggalkannya, tetapi juga aku harus menikah dengannya.
Jika kakek bersikeras memaksaku meninggalkannya, maka hari ini, aku akan mengganti nama belakang Usuking menjadi Xiao. Jangan bertindak karena dendam. Aku tidak bertindak karena dendam. Kakek, aku tahu. Kakek takut aku tidak bisa mempertahankan Gongming. Kakek juga takut setelah aku memilih Gongming, Tuan Muda Long akan membalas dendam terhadap keluarga Su kita. Tetapi bahkan tanpa Gongming, aku tidak akan menikahi Tuan Muda Long. Kita tetap akan menyinggung Aula Naga. Karena Anda tahu itu, mengapa Anda tidak memikirkan keluarga Su? Mengapa Anda tidak memikirkan diri sendiri? Aku adalah manusia. Aku punya hati. Aku tahu siapa yang aku suka dan siapa yang tidak aku suka. Aku tahu apa yang harus aku lakukan dan apa yang tidak boleh aku lakukan. Gongming demi aku menyinggung Aula Naga. Dia menyinggung hampir semua. Keluarga kaya dan berkuasa di Longhai. Kakak ingin aku meninggalkannya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Sudah saya katakan sebelumnya, dia memiliki bagian dari aset keluarga Su. Tidak semua orang menyukai kekuasaan dan uang. Tanpa identitas sebagai anggota keluarga Su, bisakah Anda dan dia bertahan di Provinsi Utara? Jika Provinsi Utara tidak bisa menampungku, kita bisa meninggalkan Provinsi Utara. Aku bisa mencari pekerjaan atau membuka toko kecil. Aku bisa perlahan berjuang maju bersamanya. Bahkan jika kita tidak punya uang itu, tidak masalah. Selama dia ada di sisiku, aku percaya. Bahkan hari-hari tersulit akan menjadi manis. Jika Anda bersikeras mengatakan gitu, kami tidak akan lagi mengakui Anda sebagai anak dari keluarga Su. Ikatan darah tidak bisa dihapus hanya dengan satu kata darimu. Aku akan selalu menjadi anggota keluarga Su. Dan kakek akan selalu menjadi kakakku. Gongming, ayo kita pergi. Jangan ganggu jamuan Aula Naga. Tinggalkan Provinsi Utara sekarang. Kemanapun kita pergi, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Sampah itu boleh keluar. Suking tidak boleh pergi. Pengawal, bawa nona muda tertua pergi. Ganti pakaiannya. Dan nikahkan dia dengan Tuan Muda Long. Lepaskan aku. Sandiwara ini harus berakhir. Hari itu aku muncul dalam mimpimu. Menghitung kau masih punya 2 lapis energi kekayaan yang belum diaktifkan. Itu sebabnya aku membimbing keluarga Sumu untuk biarkanmu jalani masa keemasan dengan damai. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau Tuan Tua Su dan yang lainnya tidak berbeda. Karena itu masalahnya. Mulai saat ini, Su King tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Sumu. Mulai sekarang aku Xiao Gongming hanya akan mengakui Su King dari keluarga Su. Semua orang lain akan memiliki. Tidak ada hubungan lebih lanjut denganku. Aku harap kau Tuan Tua Su tidak akan menyesali ini nanti. Saya menganugerahkan hadiah yang murah hati kepada Anda. Dan itu demi King Er. Saya tidak menyangka Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Menyesal? Setengah dewa berpura-pura dan main trik. Apakah dia pantas membuat keluarga Su kita menyesal? Tidak bisa menjilat Tuan Muda Long. Itulah yang harus kita The film sesali. was translated Tolong Suanya. and narrated by Bawakan M. artefak Mina. Dharma. Karena kau telah melihat altar mistik kekayaan, mengapa kau tidak berlutut dan memberi hormat? Altar mistik kekayaan yang mengatur kebenaran dan kejahatan 6 jalan dan energi kekayaan 3 alam. Ayah, kalian berdua adalah pelayan Tuan Ilahi. Tuan Ilahi melihat pembagian kekayaan manusia tidak merata, sehingga roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Untuk mendapatkan pengalaman di Provinsi Utara, dia sempat bertemu sebentar denganmu. Jika perilakumu luar biasa, Tuan Ilahi mungkin bisa membantumu. Tak disangka, Provinsi Utara penuh dengan sekelompok orang yang meremehkan orang lain. Karena memang begitu keadaannya. Kekayaan semua yang hadir akan dibalik, dan status mereka ditukar. Pergi dan jadilah orang-orang yang pernah kalian intimidasi. Altar mistik kekayaan. Xiao Gongming melapor kepada 9 langit untuk melenyapkan 5 iblis. Aku tidak menyangka bahwa setelah pengalaman kultivasi ini, kamu akan meningkat lebih jauh lagi. Tapi kamu tidak bisa membunuhku. Selama ada makhluk hidup di 3 alam, aku pasti akan punya tempat untuk bertahan hidup. Altar mistik kekayaan Xiao Gongming menetapkan kepada 9 langit untuk melenyapkan yang hianat dan jahat. Xiao Gongming, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Kamu salah. Aku pasti akan membawanya kembali lagi. Altar mistik kekayaan Xiao Gongming mempersembahkan kepada alam fana tidak ada pengkhianatan atau kejahatan dan menjunjung kebenaran.
Berita terbaru, perusahaan tambang yang runtuh tahun lalu sudah dilikuidasi. Seperti dilaporkan sebelumnya, keluarga korban semua. Ribuan penerima kompensasi properti Jeti Tunawisma. Merek kendaraan tertentu diproduksi buruk dan pakai minyak got. Geng perdagangan tertentu. Suami semua ini karena kamu. Kamu yang melakukan semuanya. Tentu saja. Tuan Sao, sebelumnya orang tua ini buta terhadap kehebatan Anda. Dan sangat menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Namun, saya tetap tidak akan mengubah pikiran saya. Keluarga Su tidak bisa mempertahankan Anda. King Air juga tidak bisa mempertahankan Anda. Dia bersikeras untuk bersama Anda. Keluarga Su kami akan mengusirnya. Sebaiknya Anda menjaga diri Anda sendiri. 5 siluman wanita telah lenyap di telan bumi. Begitu juga kalian semua. Masih terus menentang Tuan Ilahi. Tuan Ilahi, kami buta dan gagal mengenali keagungan Anda dan membuat Tuan Ilahi marah. Mulai sekarang kami bersedia untuk memperbaiki cara kami dan menjadi orang baru. Tolong beri kami kesempatan untuk bertobat. Keluarga Liu saya juga bersedia bertobat. Mohon Tuan Ilahi beri kami kesempatan. Keluarga Miao saya bersedia bertobat. Kami memohon Tuan Ilahi untuk memberi kami kesempatan. Keluarga Wang juga bersedia bertobat. Kami memohon Tuan Ilahi untuk memberi kami kesempatan. Keluarga Qiu juga bersedia. Jika mengetahui kesalahan seseorang itu berguna, mereka yang dieksploitasi olehmu, dihinakan olehmu, orang miskin yang hidupnya diperlakukan seperti rumput liar olehmu, mengapa mereka dieksploitasi olehmu, dihinakan olehmu, dan diperlakukan seperti rumput liar olehmu? Ning Er berlutut dan memohon kepada Tuan Ilahi untuk menjadikan firman-Nya hukum, dan tidak pernah mengampuni mereka. Tangani mereka sesuai hukum. Orang jahat harus dihukum. Hanya dengan cara ini, keadilan akan turun. Restrukturisasi kekayaan, ketertiban dipulihkan. Patriark ini buruk. Kami telah menjadi sasaran jahat, dan semua dana di rekening kami hilang. Patriark istrimu kabur dengan gigolonya. Semua aset telah dipindahkan ke luar negeri. Sandiwara ini bagi kalian semua seperti mimpi. Aku tinggalkan secercah harapan untuk setiap keluarga. Aku harap setelah kalian terbangun dari mimpi ini, kalian akan mengerti bahwa jalan sejati di dunia ini terletak pada dua kata: kebaikan. Tuan Ilahi, bagaimana dengan orang-orang ini? Jangan khawatir. Dalam waktu kurang dari 5 menit, perbuatan jahat yang telah dilakukan orang-orang ini akan menuntut harga yang setimpal. Kakak ipar, Ling Er. Sebuah hadiah. Terima kasih The kakak. film was Kakak translated ipar, and bungamu narrated sangat by indah. M Media. Bisakah kamu mengajariku juga? Aku juga ingin membuka toko bunga. Nona Su, tolong jangan bercanda. Anda adalah nona muda dari keluarga kaya. Bagaimana kau bisa lakukan pekerjaan kotor dan melelahkan itu? Jika Anda menyukainya, minta saja Gongming membawakan Anda 2 pot kapan saja. Tapi ngomong-ngomong ini aneh. Ada apa kakak ipar? 2 hari terakhir Provinsi Utara kacau. Pelanggan yang datang membeli bunga dariku mengatakan, ada sosok yang sangat misterius yang berurusan dengan bos kaya tak bermoral itu. Semuanya. Dan orang-orang kaya yang tidak diurus juga sudah mulai menyumbang untuk Omal. Aku ingin tahu siapa orang hebat ini. Sebenarnya, jika dia datang ke sini untuk membeli bunga dariku, aku tidak akan membebankan biaya padanya. Kalau begitu, kakak ipar, aku tidak akan membayar pot bunga ini. Ambil sebanyak yang kamu mau. Kakek, mengapa kakak di sini? Meskipun saya tidak menyetujui kalian berdua bersama, bagaimanapun kau cucu perempuanku sendiri. Bagaimana aku bisa lihat kau tinggalkan aku? Kakek, apakah kakek setuju aku bersama Gongming? Kemarilah. Aku ingin katakan beberapa patah kata padamu. Dia adalah satu-satunya cucu perempuan saya. Dan saya tidak ingin dia menderita bersama Anda di luar. Tetapi bukankah kalian berdua berpikir bahwa untuk bisa masuk ke keluarga Su, inilah yang saya siapkan untuk King L. Hadiah pernikahan. Karena dia bertekad untuk bersama Anda, maka saya akan memberikan villa ini kepada kalian berdua. Itu, kakek. Maka aku akan menerimanya atas nama King R. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda berani membiarkan saya tahu bahwa Anda menindas cucu perempuan kesayangan saya, orang tua ini masih bisa mengambil tongkat ini dan mematahkan kaki Anda.
Saya sudah tua. Bisnis keluarga Su. Semuanya telah diserahkan kepada agen profesional untuk dikelola. Saya berencana untuk tinggal di pegunungan sebentar. Mengenai urusan kalian para anak muda, tangani sendiri. Apa yang kakekku katakan padamu? Tidak banyak. Dia baru saja memberi kami sebuah villa. Dia bilang dia ingin segera punya cucu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Semua yang kukatakan benar. Tapi lihat. Hari ini adalah hari yang baik. Tidak ada waktu seperti saat ini. Jadi mari kita pergi membuat bayi. Sampai jumpa kakak ipar. Baiklah, pelan-pelan. Guru mohon biarkan roh primordial Anda kembali ke tempatnya. Guru mohon biarkan roh primordial Anda kembali ke tempatnya. Dan wujud sejatimu kembali ke tempatnya. Apa yang terjadi? The film was translated Mengapa rasanya seperti and mimpi? narrated by M Media. Suking. Suamiku berhenti main-main. Aku sangat lelah. Ayo kita tidur. Berita terbaru. 8 orang kaya Provinsi Utara bersama mendirikan sebuah yayasan amal. Saat ini alokasikan dana untuk anak tunarungu wicara dan pasien sakit kritis dengan alokasi melebihi 80 juta. Menurut wawancara dengan reporter kami, semuanya sebelumnya bermimpi tentang seorang pria bernama Zhao Gongmeng. Dipandu oleh pria ini dalam mimpi mereka. Mereka mencapai kesuksesan seperti itu. Mari kita berterima kasih kepada 8 individu ini yang membawa kayu bakar untuk masyarakat. Memastikan mereka tidak mati kedinginan di angin dan salju. Semoga kebaikan hati manusia